Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman hari ini. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Umat yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, umat yang sedang berdoa untuk pemulihan pernikahan, pemulihan keluarga, umat yang sedang berdoa untuk pasangan hidup. Bapa di surga, umat yang sedang berdoa secara khusus untuk kesehatan dan kesembuhan ilahi. Biarlah lewat pemberitaan firman hari ini, firman ini diikuti oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan keajaiban Tuhan. Roh Kudus, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Tema khotbah hari ini adalah kekuatan manusia roh. Gereja Tuhan, engkau dan saya adalah makhluk surgawi. 1 Korintus 15 ayat 58. Dan saudaraku, gereja Tuhan, engkau dan saya adalah ciptaan yang baru. Engkau lahir dari roh. Yohanes 3 ayat 6. Dan saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Maka gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, sebagai manusia roh, sebagai makhluk surgawi, sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan dari roh, gereja Tuhan, engkau dan saya harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Maka Efesus 3 ayat 16, haleluya. Biarlah engkau dan saya dikuatkan, diteguhkan di dalam batinmu. Biarlah kuasa Roh Kudus menguatkan, meneguhkan saudara di dalam batin saudara. Efesus 3 ayat 16, haleluya. Efesus 3 ayat 16. Amin. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya Paulus berkata, aku berdoa supaya ia menurut kekuatan, kekuasaan, dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. menguatkan kamu, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Tuhan mau engkau dan saya yang lahir dari roh, di dalam segala perkara, di dalam segala situasi, engkau dan saya, haleluya, menjadi orang-orang yang kuat di dalam apapun juga. Maka Efesus pasal 6 ayat 10, haleluya, saudaraku dan saya harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kalau engkau dan saya ada di luar kekuasaan Tuhan, kita nggak bisa kuat. Tetapi sadari hari ini engkau dan saya ada di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10, haleluya. Efesus 6 ayat 10. Amin. Akhirnya, Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, gereja Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. di dalam kekuatan kuasanya. Masalah boleh terjadi, kesulitan, kesukaran boleh terjadi. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Mengapa gereja Tuhan, engkau dan saya harus kuat di dalam kekuatan kuasanya? Efesus 3:20. Yang pertama, saudaraku sadari bahwa ada kuasa di dalam saudara. Ada kuasa yang bekerja di dalam saudara. Di mana kuasa ini yang membuat engkau dan saya mendapatkan hasil lebih daripada apa yang kamu minta, lebih daripada apa yang kamu pikirkan, bahkan lebih daripada apa yang kamu doakan. Efesus 3:20, haleluya. Efesus 3 ayat 20. Efesus pasal 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, Bagi Yesuslah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, daripada apa yang kita doakan, daripada apa yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. seperti yang ternyata ada kuasa yang bekerja di dalam saya dan saudara. Gereja Tuhan, sadari ini. Melalui Yesus, Dia menempatkan Roh Kudus di dalam saya dan saudara, sehingga ada kuasa. Kuasa inilah yang membuat engkau dan saya melakukan perkara-perkara yang besar, perkara yang luar biasa, bahkan lebih daripada apa yang kamu pikirkan, lebih daripada apa yang kamu doakan. Gereja Tuhan, kita harus berdoa. Kita harus membuat perencanaan setiap hari. Saudara dan saya harus berbisnis, saudara sebagai pengusaha, saya sebagai hamba Tuhan, saya harus melayani. Tetapi lebih daripada itu, sadari ada kekuatan, ada kuasa yang bekerja di dalam saya dan saudara. Saudara, kulihat Mazmur 18, 48, 49. Mazmur 18, 48, 49. Dia yang membalaskan kepada musuh-musuhmu, Dia yang menaklukkan musuh-musuhmu, Dia yang meninggikan engkau, Dia yang melepaskan engkau dari segala masalah. Mazmur 18, 48, 49. Mazmur 18 ayat 48. Amin. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, Yang pertama, Allah yang mengadakan pembalasan bagi saya dan saudara. yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, Yang kedua, Allah yang menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasamu. yang telah meluputkan aku daripada musuhku, Yang ketiga, Allah yang meluputkan engkau dan saya dari segala musuh. bahkan engkau telah meninggikan aku, Yang keempat, saudara gereja Tuhan, Allah yang meninggikan saudara dan saya. mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Allah yang meninggikan engkau, mempromosikan engkau lebih daripada orang-orang yang bangkit melawan saudara. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Yang kelima, Tuhan yang melepaskan engkau dan saya dari orang-orang jahat, dari orang-orang yang melakukan kelaliman. Jadi gereja Tuhan, inilah waktunya engkau dan saya, saudaraku, ingat bahwa bukan engkau, bukan tentang siapa saudara, tetapi tentang ada kuasa yang bekerja di dalam saya dan saudara. Itulah sebabnya, saudaraku, Paulus waktu dipakai Tuhan dengan hebat luar biasa. Kisah Rasul 14 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Paulus dipakai Tuhan luar biasa.
Barnabas dianggap dewa Zeus. Saudaraku, Paulus dianggap dewa Hermes. Saudaraku, Kisah Rasul 14 ayat 10 sampai 12. Kisah Para Rasul 14 ayat 10 sampai 12. Amin. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, Paulus berbicara dengan suara yang nyaring. berdirilah tegak di atas kakimu. Berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, Dan orang yang lumpuh sejak lahirnya tiba-tiba melonjak berdiri. lalu berjalan kian kemari. Wow, terjadi kesembuhan yang luar biasa. Berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, Ketika orang banyak melihat saudaraku kuasa Allah yang bekerja pada saat itu melalui Paulus. mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa-dewa telah turun kepada kita dalam rupa manusia. Haleluya. Barnabas mereka sebut Zeus, Barnabas disebut Zeus. dan Paulus mereka sebut Hermes, Paulus disebut Hermes. karena ia yang berbicara. Karena Paulus yang berbicara, lanjutkan terus, haleluya, haleluya. Saudara gereja Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa. Perhatikan ayat 13-nya. Maka datanglah imam dewa Zeus, Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, yang kuilnya terletak di luar kota. membawa lembu-lembu jantan Alkitab berkata imam dewa Zeus membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. kepada rasul-rasul itu. Lanjutkan terus, haleluya. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaiannya, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, lalu terjun ke orang banyak itu sambil berseru, Hai kamu sekalian, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, Kami ada di sini untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup. dan berbalik kepada Allah yang hidup. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Barnabas dianggap dewa Zeus, Paulus dianggap dewa Hermes. Mengapa? Karena ada kuasa yang bekerja di dalam diri mereka. Tetapi ketika orang-orang di sana mulai menyembah kedua rasul ini, bagaimana Paulus dan Barnabas, saudaraku, mengoyakkan pakaiannya dan berkata, kami adalah manusia biasa. Manusia biasa, tapi perkataannya luar biasa. Manusia biasa, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Mengapa? Gereja Tuhan, sadari. Ada kuasa yang bekerja di dalam diri para rasul ini. Saudaraku gereja Tuhan, itu sebabnya tadi Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Lebih daripada apa yang kamu doakan, lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Seperti yang ternyata dari ada kuasa, ada kekuatan yang bekerja di dalam saya dan di dalam saudara. Tema khotbah hari ini, kekuatan manusia roh. Gereja Tuhan, sadari hari ini, sebagai manusia roh, engkau dan saya diperlengkapi kuasa oleh Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam saya. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam saudara. Sehingga ketika Paulus berkata sembuh. Ketika Paulus berkata berdirilah tegak, tiba-tiba berdirilah tegak. Gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Maka engkau dan saya, haleluya, Bapak Ibu, sadari hari ini, di dalam mulutmu ada kuasa, di dalam perkataanmu ada kuasa. Maka waktu engkau berkata sembuh, terjadi kesembuhan. Waktu engkau berkata kelimpahan, terjadi kelimpahan. Waktu engkau berkata keluargaku diberkati, maka sungguh-sungguh keluargamu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku sadari dan saya, bahwa Tuhan itu mengikat pinggangmu dengan keperkasaan. 2 Samuel 22 ayat 20. Saudaraku sebagai manusia roh, Tuhan itu mengikat pinggangmu dengan keperkasaan. 2 Samuel 22 ayat 20. Maka saudaraku tidak mungkin hidupmu biasa-biasa. Tidak mungkin pelayananmu, bisnismu biasa-biasa. Tidak mungkin karir saudara biasa-biasa. 2 Samuel 22 ayat 20. 2 Samuel 22 ayat 20. Amin. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia membawa aku keluar ke tempat yang lapang. Ia menyelamatkan aku. Ia menyelamatkan aku Karena dia berkenan kepadaku. karena ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Lanjutkan terus, haleluya. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Perhatikan gereja Tuhan, dalam 2 Samuel pasal 22 dikatakan bahwa Tuhan itu mengikat pinggangmu dengan keperkasaan.
Tuhan itu mengikat pinggangmu dengan keperkasaan. 2 Samuel pasal 22. Perhatikan Mazmur 18 ayat 33. Hal yang sama juga terjadi. Mazmur 18 ayat 33. Tuhan itu mengikat pinggangmu dengan keperkasaan. Mazmur 18 ayat 33. Amin. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Daud berkata, Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Dan membuat jalanku rata. Dan membuat perjalananku rata. Karena Allah mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Mazmur 18 ayat 40. Haleluya. Mazmur 18 ayat 40. Amin. Engkau telah mengikat pinggangku. Daud berkata, engkau telah mengikat pinggangku. Dengan keperkasaan untuk berperang. Dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku. Orang yang bangkit melawan aku. Orang yang bangkit melawan aku. Gereja Tuhan sadari. Sebagai manusia roh. Sebagai anak-anak yang sudah lahir dari Roh Kudus. Engkau dan saya. Bahwa Tuhan itu mengikat pinggangmu dengan keperkasaan. Ini yang membuat engkau dan saya gereja Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Perkara-perkara yang luar biasa. Saudaraku, poin yang kedua. Yang pertama, sadari ada kuasa yang bekerja di dalam saudara. Yang kedua, Tuhan itu mengikat pinggangmu hari ini dengan keperkasaan. Sehingga engkau tidak akan mundur ketika engkau berhadapan dengan Goliat. Engkau tidak akan mundur ketika engkau berhadapan dengan musuh. Bahkan dengan krisis sekalipun. Engkau akan melakukan perkara-perkara yang hebat, perkara yang dahsyat dan luar biasa. Maka yang ketiga, gereja Tuhan, Mazmur 18 ayat 35. Saudaraku, Tuhan itu mengajar tanganmu untuk bertempur dan berperang. Mazmur 18 ayat 35. Mazmur 18 ayat 35. Amin. Yang mengajar tanganku berperang. Daud berkata, Tuhan itu mengajar tanganku berperang. Sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Sehingga lenganku dapat membusurkan busur tembaga. Haleluya. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kemurahanmu membuat aku besar. Daud berkata, Tuhan, engkau mengajar tanganku berperang. Maka Anda lihat. Alkitab berkata bagaimana dia melawan singa dan dia menang. Bagaimana Daud melawan beruang dan dia menang. Bagaimana dia melawan Goliat dan dia menang. Kenapa? Tuhan melatih tangan kita berperang. Waktu Simson berhadapan dengan ada seekor singa muda, Tuhan melatih Simson, melatih tangannya. Dan Alkitab berkata dengan tangan yang kosong, Simson membunuh singa muda. Waktu Simson berhadapan dengan orang Filistin, Alkitab berkata dengan rahang keledai yang baru di tangannya, Simson membunuh 1000 orang. Tuhan melatih tangan orang yang percaya kepadanya untuk bertempur, untuk berperang. Saudara gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, saudara dimasukkan ke dalam dapur perapian tidak mati. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi Daniel tidak mati. Mengapa? Tuhan itu melatih tangan kita bertempur dan berperang. Yang ketiga, yang keempat. Di masa-masa yang sukar, gereja Tuhan, engkau dan saya akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Perkara-perkara yang dahsyat. Perkara-perkara yang luar biasa. 2 Timotius 3:1. Di masa-masa yang sukar, engkau dan saya akan, saudaraku gereja Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Engkau akan mengalami kemenangan sekalipun engkau ada di masa-masa yang sukar. 2 Timotius 3:1. 2 Timotius 3 ayat 1. Amin. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Akan muncul orang-orang yang tidak peduli akan agama. Tidak tahu mengasihi. Akan muncul orang-orang yang tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Akan muncul orang-orang yang garang dan tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Akan muncul, saudaraku, masa di mana orang suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Ada orang-orang yang tidak bisa mengekang dirinya. Garang. Tidak suka yang baik. Akan muncul orang-orang yang tidak suka akan yang baik. Suka mengkhianat. Akan ada muncul orang yang suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Jangan kaget secara lahiriah mereka punya agama, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Alkitab berkata, jauhilah mereka itu. Gereja Tuhan. Yang keempat, saudaraku sebagai manusia roh, engkau akan menang tidak terpengaruh di masa-masa yang sukar. Seulangi, engkau akan menang, engkau tidak terpengaruh di masa-masa yang sukar. Maka Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Haleluya. Bahkan saudaraku, Efesus 4 ayat 13, baca Efesus 4 ayat 13. Saudaraku, maka pentingnya engkau harus dewasa secara rohani, supaya apapun yang saudara hadapi di masa-masa yang sukar ini, engkau didapati berhasil. Engkau didapati, saudaraku, haleluya, tidak terpengaruh. Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Amin. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Engkau dan saya harus punya pengetahuan yang benar tentang siapa Yesus. Kedewasaan penuh. Engkau dan saya mesti harus dewasa rohani. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Engkau dan saya harus sampai kepada tingkat kepenuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Gereja Tuhan. Sehingga kalau ada masalah, saudara tidak bersungguh-sungguh. Kalau Tuhan mengizinkan ada pencobaan, ada kesulitan, ada kesukaran, engkau selalu bersyukur. Habakuk 3, 17-19. Habakuk 3, 17-19. Tidak mudah, saudaraku, di masa-masa yang sukar. Saudara bersyukur, saudara melayani, saudara boleh memberi, tidak mudah. Tetapi orang yang mengenal Tuhan, haleluya, akan selalu bisa bersyukur, dan selalu bersyukur, dan selalu bersyukur. Habakuk 3, 17 dan 19. Habakuk 3 ayat 17-19. Amin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Perhatikan, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Aku beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Perhatikan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Gereja Tuhan, Ia membuat kakimu seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Engkau akan berjejak di bukit-bukitmu. Haleluya, gereja Tuhan. Umat ini berkata Tuhan, engkau dan saya akan menang atas masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit sekalipun. Engkau selalu bersyukur. Engkau dijagai Tuhan, engkau dipelihara Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, yang kelima, engkau akan menang atas ketakutan dalam bentuk apapun. Matius 11 ayat 13. Engkau akan menang atas ketakutan, walaupun ada intimidasi, teror, apapun itu. Engkau menang atas ketakutan. Matius 11 ayat 13. Matius 11 ayat 13. Amin. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Lanjutkan terus. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Saudaraku, lihat Alkitab saudara. Alkitab berkata, saudaraku, haleluya, dalam Matius pasal 11 bahwa haleluya, bahwa akan muncul orang-orang yang menyerongkan kebenaran, yang melawan kebenaran. Tetapi engkau dan saya, orang-orang yang diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, sekalipun ada orang-orang yang berusaha melawan kebenaran, menyerongkan kebenaran, tetapi engkau dan saya harus menjadi orang-orang yang kuat, yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Matius 11 ayat 12. Amin. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong. Alkitab berkata kerajaan sorga itu diserong. Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Dan orang-orang yang menyerong kerajaan Allah kebenaran itu berusaha untuk menguasainya. Gereja Tuhan. Saudara, waktu engkau berjalan dalam kebenaran, jangan berpikir bahwa semua orang setuju kepada saudara. Waktu engkau dan saya, gereja Tuhan, melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, akan ada orang-orang yang berusaha menghentikan Anda untuk melakukannya. Saudaraku, ada satu umat Tuhan, saudaraku, waktu dia melatih cucunya, saudaraku, untuk belajar firman yang dahsyat dan luar biasa, orang bilang jangan. Haleluya, nanti anakmu jadi sesat, nanti anakmu jadi begini. Gereja Tuhan, umat ini berkati Tuhan. Ada banyak orang-orang yang berusaha, saudaraku, menghalangi engkau, gereja Tuhan, untuk masuk dalam kebenaran. Hari ini dengarkan baik firman Allah ini. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan.
Haleluya, haleluya. Akan muncul orang-orang yang berusaha untuk menyorongkan kebenaran. Tapi dengarkan gereja Tuhan, umat ini berkat Tuhan. Tetaplah lakukan kebenaran. Berjalanlah dalam kebenaran. Apapun resikonya, apapun tantangan kesulitannya, teruslah berjalan dalam kebenaran. Jangan takut. Ulangan 31 ayat yang keempat. Tuhan tidak memberikan Anda ketakutan. Ulangan 31 ayat yang keempat. Dalam segala perjalanan, Tuhan selalu menyertai Anda dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangan 31 ayat yang keempat. Ulangan 31 ayat 4. Amin. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka. Tuhan itu akan melakukan terhadap mereka. Seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og. Seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og. Raja-raja orang Amori. Raja-raja orang Amori. Yang telah dipunahkannya itu. Yang telah dipunahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka. Dan terhadap negeri mereka. Lanjutkan terus haleluya selanjutnya, haleluya. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Tuhan akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan haruslah kamu melakukan kepada mereka. Dan haruslah kamu melakukan kepada mereka. Tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu pada hari. Lanjutkan terus. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudaraku Musa berkata kepada orang Israel, khususnya kepada Yosua, kuatkan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu. Sebab Tuhan Allahmu. Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia yang berjalan menyertai, memberkati, melindungi engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sadari hari ini gereja Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Tuhan itu tidak pernah membiarkan. Sekalipun di masa-masa pandemi seperti hari ini. Saudaraku, orang belum tahu kapan pandemi akan berakhir. Tapi dengarkan gereja Tuhan, jangan takut. Bahwa Tuhan itu menjagamu. Tuhan itu akan melindungimu. Tuhan itu akan memberkatimu dengan dahsyat dan luar biasa. Maka perhatikan Yosua 14 ayat 10 sampai 12. Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 12. Gereja Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai umatnya. Tuhan akan selalu melindungi umatnya. Maka jangan biarkan roh ketakutan, intimidasi, apapun saudaraku mencoba menguasai saudara. Yosua 14 ayat 10 sampai 12. Yosua 14 ayat 10 sampai 12. Amin. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Kaleb berkata, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Sejak diucapkan firman Tuhan itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, saudaraku, Kaleb berkata, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Umurnya 85 tahun. Haleluya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Saudaraku, Kaleb berkata, waktu ini sekalipun umurku 85 tahun, tapi kekuatanku masih sama seperti umur 40 tahun. Haleluya. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar masuk. Lanjutkan terus, haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, Kaleb berkata, oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Berikanlah kepadaku pegunungan seperti yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Di sana ada raksasa-raksasa, orang-orang enak dan kota-kota yang berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku. Mungkin Tuhan itu akan menyertai aku. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kaleb di masa tuanya tidak meminta hal yang kecil. Dia meminta, saudaraku, kota yang besar. Pegunungan. Dia minta pegunungan. Haleluya. Mengapa? Karena Kaleb menyadari ada kuasa Allah, ada kekuatan Allah yang bekerja dalam dirinya. Yang terakhir, saudara gereja Tuhan, maka pentingnya engkau dan saya harus mengenal Dia. Karena Daniel 11 ayat 32 berkata, orang yang mengenal Tuhan akan bertindak dan tetap kuat. Daniel 11 ayat 32. Gereja Tuhan, maka pentingnya hari-hari ini pengenalan akan firman. Firman ini akan memberitahu siapa identitasmu di hadapan Tuhan. Waktu engkau tahu identitasmu di hadapan Tuhan, itu juga akan menentukan, saudaraku, hak saudara di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Daniel 11 ayat 32. Haleluya. Gereja Tuhan, orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32. Amin. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Akan dibujuk sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya. Tetapi engkau dan saya yang mengenal Tuhan.
akan tetap kuat dan akan bertindak. Akan tetap kuat dan tetap bertindak, tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi. Haleluya. Tidak bisa tersesat. Kenapa? Karena engkau mengenal Tuhan, engkau akan tetap kuat dan tetap bertindak dengan dahsyat dan luar biasa. Maka perhatikan gereja Tuhan, Yeremia 9 ayat 23. Janganlah orang kaya bermegah karena ia kaya, janganlah orang pandai bermegah karena ia pandai. Biarlah semua orang bermegah oleh karena satu hal, karena mereka mengenal Tuhan dan firman-Nya. Yeremia 9 ayat 23-24. Yeremia 9 ayat 23-24. Amin. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Gereja Tuhan, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah? Alkitab berkata, siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa dia memahami dan mengenal aku. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan. Bahwa akulah Tuhan. Yang menunjukkan kasih setia. Yang telah menunjukkan kasih dan setia. Keadilan dan kebenaran di bumi. Keadilan dan kebenaran. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Gereja Tuhan, Tuhan mau hari-hari ini engkau mengenal Dia. Karena waktu engkau dan saya mengenal Dia, gereja Tuhan, yang lain ketakutan, tetapi engkau akan penuh dengan keberanian. Yang lain ketakutan, engkau akan penuh damai dan engkau penuh sukacita. Maka beberapa ayat lagi, 1 Korintus 9, 24-25. 1 Korintus 9, ayat 24 dan 25. Engkau dan saya adalah pelari. Haleluya. Dan saudaraku, Tuhan mau engkau dan saya, haleluya, mengakhiri pertandingan dengan baik. 1 Korintus 9 ayat 24-25. 1 Korintus 9 ayat 24. Amin. Tidak tahukah kamu, gereja Tuhan, tidak tahukah saudara, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Alkitab berkata, come on, larilah begitu rupa. Sehingga kamu memperolehnya. Sehingga engkau dan saya memperoleh hadiah itu tadi. Lanjutkan terus. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Tiap-tiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Yang Tuhan mau, gereja Tuhan, hari-hari ini, engkau dan saya harus menguasai diri. Perhatikan 1 Korintus 9 ayat 26-27. Engkau harus melatih tubuhmu supaya engkau dan saya memperoleh kemenangan. 1 Korintus 9 26-27. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Tapi aku melatih tubuhku. Tetapi aku melatih tubuhku. Dan menguasainya seluruhnya. Dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Supaya ketika aku sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Jangan aku sendiri ditolak. Paulus itu melatih tubuhnya. Apa artinya? Ayat terakhir, 1 Timotius 4 ayat 8. Saudaraku, latihan badan itu terbatas. Tetapi 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul. Jauhilah tahayul. Dan dongeng nenek-nenek tua. Jauhi dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Gereja Tuhan, latih dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Tetapi latihan rohani, ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini. Mengandung janji baik untuk hidup ini. Maupun untuk hidup yang akan datang. Untuk hidup yang akan datang. Gereja Tuhan, Anda dan saya adalah manusia roh. Karena itu gereja Tuhan, ibadah adalah melatih roh saudara. Waktu engkau beribadah, itu saudaraku sedang membangun otot-otot rohani saudara. Waktu engkau membaca Alkitab secara rutin, waktu engkau berdoa secara rutin, waktu engkau mulai bersaksi, waktu engkau mulai menabur, memberi, saudaraku, itu melatih manusia roh Anda. Sehingga engkau dan saya gereja Tuhan, haleluya, menjadi raksasa iman. Tema khotbah hari ini, kekuatan manusia roh. Gereja Tuhan, saya percaya, haleluya, bahwa ada kuasa yang bekerja di dalam saya dan saudara. Itu yang membawa Anda dan saya mengalami bulan ini adalah bulan supernatural. Sehingga engkau dan saya akan dihormati, engkau dan saya akan melihat banyak mujizat, haleluya, dan tanda-tanda yang hebat, tanda-tanda yang luar biasa. Saudaraku, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati umat-Mu, berkati kami hari ini. Kami bersyukur karena ada kuasa yang bekerja dalam kami. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati karena ada kuasa.
kuasa Roh Kudus di dalam kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama berkata, amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu gereja Tuhan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Haleluya. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti ini persekutuan tubuh Kristus? Engkau yang percaya makan dengan iman. Haleluya. Amin. Amin. Ucapkan syukur. Haleluya. Ucapkan syukur. Amin. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, ini darahku. Diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya cawan ini persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Mari banyak bersyukur, banyak bersyukur. Ucapkan syukur Bapak, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Terima kasih buat tubuhmu, terima kasih buat darahmu. Tuhan kami bersyukur, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Oleh kematian, oleh darahmu, hidup kami ditebus. Kami menjadi milik Kristus. Kami dijadikan menjadi bait Roh Kudus. Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kami. Di dalam diri kami ada kuasa yang bekerja, yang mendatangkan kesembuhan, mujizat, kelepasan, dan pembebasan. Tuhan terima kasih. Bagi pujian hormat kemudian. Sebagai tanda ucapan syukur kami akan membawa persembahan kami, persepuluhan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, bagi saudara yang mau membawa persembahan, persepuluhan ucapan syukur, dan bagi Bapak Ibu yang mau, haleluya, mendukung pelayanan doa fajar dan mesbah malam, saudaraku, biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan sukacita, dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudaraku gereja Tuhan, ada satu pengumuman Bapak Ibu, setiap pagi kita ada mesbah doa fajar dan juga mesbah malam setiap malam. Silakan bergabung. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Amin.